Bagi teman-teman, ini video saya yang paling favorit di mana saya banyak diminta request untuk membuat satu video berhubungan dengan bisnis. Kenapa sih seorang memilih bisnis A, kenapa seorang memilih bisnis B, dan kenapa seseorang sangat berhasil di bisnis ini dan seseorang biasa-biasa di bisnis ini bahkan fail seperti itu. Ada satu klien saya berbicara waktu 10 tahun lalu, mungkin memberikan satu insight yang luar biasa tentang namanya mencari uang, dan saya berpikir wow, yang dia sharingkan kepada saya itulah menjadi pedoman saya sampai hari ini. Dia bilang begini, ada dua jenis mobil ya. Jika mobil ini adalah tempat kita sekarang mendapatkan uang. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi bekerja dapetin uang, maka itu mobil teman-teman, betul ya. Kalau sekarang saya lagi bisnis, maka bisnis saya ini mobil saya seperti itu. Nah, kenapa orang memilih mobil jenis A dan memilih bisnis dan mobil jenis B? Dia bilang begini, ini asumsi mobil jenis A ini mobil jenis B. Yang membedakan jenis mobil ini adalah bukan kemampuan, bukan ijazah, ataupun bukan siapa dia seperti itu. Tapi yang menentukan orang memilih A dan B itu karena tujuannya. Jadi kenapa orang memilih jenis A? Karena mobil-mobil ini mau ke sini itu kan pasti butuh namanya waktu atau effort atau tenaga. Dan orang itu namanya manusia, dia bilang gitu. Itu dia memilih jenis mobil itu karena cuma ada dua alasan. Satu, menurut mereka dengan pengetahuan yang mereka punya, dengan buku yang mereka baca atau dengan pergaulan mereka saat ini, dengan segenap yang mereka pahami, mereka akan memilih jenis mobil A karena mereka berpikir ini jauh lebih mudah pakai mobil A untuk ketujuannya, dan jenis mobil A itu jauh lebih cepat ketujuannya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kenapa dia mau jenis mobil A? Karena dia merasa mobil ini akan bantu dia lebih cepat menuju ke tempat tujuannya. Maybe kita asumsikan misalnya Bali. Dan jauh lebih cepat ke Bali kalau pakai mobil A daripada pakai mobil B. Itu human. Sehingga kenapa banyak orang pindah-pindah satu A ke B, B ke C, C ke D, dan begitu pun bisnis-bisnis ini belum begitu jalan langsung ditutup ganti bis B, belum jalan karena mereka hanya mencari yang lebih cepat, yang lebih mudah untuk mereka mau sampai ke tempat tujuan. Inilah mindset pertama yang saya dapetin 10 tahun lalu ketika saya menjalankan satu bisnis franchise Prudential di mana notabene gue seorang IT, seorang bikin coding, nggak ngerti ketemu orang, nggak ngerti cara komunikasi, nggak ngerti negosiasi, nggak ngerti apa-apa. Dan kenapa begitu, dalam tanda kutip begitu ekstrim, pindah haluan yang bertolak belakang 180 derajat. Bukan masalah suka nggak suka, karena menurut saya sesuai dengan apa yang nasabah saya sharingkan tentang namanya Adventure of Business ya. Kalau saya kasih judul dalam buku yang saya mau membuat seperti itu adalah karena saya menyadari, menghitung, mengkalkulasi bahwa jenis mobil yang saya pakai ini bisa bantu saya lebih cepat dan lebih mudah untuk nyampe sebuah tujuan yang saya mau. Seperti itu. Kita akan mulai lebih lanjut. Ya, teman-teman, kenapa 95% orang yang join di bisnis Prudential fail? Ini pertanyaan yang paling sering saya tanya kepada saya waktu saya jadi pembicara. Ton, kenapa ya banyak banget orang di Prudential gagal? Toh orang seperti lu yang gak punya background, yang harusnya peluang yang hampir gak ada, tapi kok bisa berhasil di bisnis franchise Prudential? Kenapa? Dan kenapa orang yang harusnya berhasil direktur, pengusaha, orang yang keren, jago ngomong, lalu dan lain-lain, punya semua syarat untuk mereka bisa berhasil, malah mereka nggak berhasil di bisnis franchise Prudential? Pertanyaannya why? Jawabannya cuma satu. Karena bisnis franchise Prudential gratis. Ya teman-teman, karena bisnis franchise Prudential gratis. Itulah orang-orang yang seharusnya bisa berhasil tapi tidak berhasil. Dan orang-orang tertentu yang bingung harusnya nggak bisa jadi seperti saya, yang hampir semua syarat tidak bisa membuat diri saya itu dalam tanda kutip harusnya bisa survive bahkan, tapi Tuhan bisa kasih jalan cuman gara-gara satu kata, bisnis ini gratis. Tidak banyak orang menyadari, tidak banyak orang mampu menghitung, tidak banyak orang mampu melihat laporan keuangan, tidak banyak orang mampu melihat value sebuah bisnis. Kalau semua orang mampu melihat, wow, kayaknya saingan kita semua orang, betul gak? Karena itu Tuhan adil. Hanya mereka yang mampu bisa melihat, diberikan hikmat, diberikan perhitungan bahwa ini bisnis seperti dikasih pengetahuan, dikasih satu hikmat, pemahaman. Inilah nilai bisnis yang kau pegang. Ketika kita tahu, wow, bersyukur sekali kita. Tapi 95% karena gratis, sehingga mereka tidak punya kesempatan, tidak mau untuk melihat lebih dalam seperti apa ini brand value. Kita akan buka satu-satu. Apakah kamu mau beli franchise dengan merek seperti ini? KFC, siapa yang nggak tahu kalau Colonel Sanders seperti itu? KFC, tapi lihat sektor restoran modal harus punya properti dengan luas bangunan 300 sampai 1000 meter di tempat yang bagus, jangan salah di tempat yang bagus.
KFC tidak memiliki ada waralaba, tapi dia bagi kerjasama lokasi seperti itu. Apa keuntungan? Dia bayar lokasi secara full, teman-teman. Dia bayar lokasi kamu, dan dia bagi kotor penghasilan, dan itu notabene kecil, nggak besar. Syaratnya apa? Kamu punya tanah dengan lokasi yang bagus. So bisa semua orang? Enggak. Ini nggak gratis guys, nggak gratis. Dengan value merek KFC, kita buka lagi. Value merek yang kedua, Warung Abnormal. Siapa yang nggak tahu? Terkenal di mana-mana, hanya jualan Indomie, tapi omset marginnya luar biasa. Saya salut ide yang luar biasa pengusaha Warung Abnormal, dan sangat berhasil di saat ini. Yang sudah dibeli Warung Abnormal ya seperti itu sama BC ya, kalau saya tidak salah. Sektor restoran modal kita 800 sampai 5,5 miliar guys modalnya. Belum termasuk lokasi bangunan, balik modal 22 tahun atau 3 tahun ke depan seperti itu. Ya, ini adalah perhitungannya. Pertanyaannya, kita pakai modal 800 sampai 5,5 miliar. Wow. Dan ini tidak gratis. Sekelas Warung Abnormal. Apa kamu beli franchise ini? Alfamart terkenal di mana-mana, ada belasan ribu cabang di seluruh Indonesia. Seperti itu. Sektor retail modalnya 500 sampai 1 miliar, belum termasuk lokasi. Ini hanya biaya license kita beli nama brandnya, franchisernya. Ya, biaya royalti 1 sampai 4%. Artinya apa? Royalti gratis kalau pendapatan di atas 150 juta. Kalau pendapatan kita di bawah 150 juta, kita gratis. Ya, tapi kalau pendapatan, misal contoh kita dapat pendapatan 200 juta, maka 1 sampai 4% dari 50 juta itu buat Alfamart lagi. Wow, ya pemilik Alfamart konglomerat, yes. Satu orang terkaya di Indonesia. Betul ya? Balik modalnya kurang lebih hampir 5 tahun, 42 bulan kurang lebih ya. 4 tahun kurang lebih balik modalnya. Syarat untuk punya Alfamart apa? Nggak boleh gratis. Anda harus punya modal. Next. Teman mau beli ini Indomart? Om Salim, salah satu orang terkaya di Indonesia, punya Indofood dan lain-lain seperti itu. Syaratnya sektor retail sama, kurang lebih modal Anda sama ke Alfamart ya. Dia cuma beda di royaltinya sampai 175 juta. Kenapa? Karena dia punya pabrik. Ya, jadi marginnya dia bisa tentuin. Enaknya Indomart seperti itu. Dia punya pabrik dan dia punya seperti Indomart seperti ini. Luar biasa banget. Skema royaltinya sama seperti itu, cuma dia mulai dari 175 juta seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa Indomart lebih banyak daripada Alfamart. Ya, karena lebih menguntungkan seperti itu. Ya. Tahu dan paham value brand itu kunci pertama kalau teman-teman mau berhasil. Sebelum kita melakukan kerjasama bisnis, teliti dulu dong dengan siapa saya bekerja sama, siapa ngajakin saya bekerja sama, seberapa besar ini perusahaan, sehingga apa? Level confidence status kita naik. Dengan siapa Anda bekerja sama, disitulah Anda akan dinilai dan dihargai. Suka nggak suka itu fakta yang kita harus temuin saat ini. Dengan siapa Anda bekerja sama, itulah Anda ada di status seperti itu. Kalau Anda seorang jualan kopi tapi mereknya Starbucks dan Anda punya cabang 10 atau 20, status Anda pasti naik. Otomatis kita nggak usah ngomong untung pada rugi. Orang hanya lihat, wow Starbucks ya, that's it. Oh, Anda yang pegang Adidas ya, Anda yang pegang LV ya, Anda yang pegang Zara ya, well done. Anda akan dinaikin. Orang akan melihat Anda luar biasa hebat. Walaupun dia nggak tahu sebenarnya kita untung apa rugi di bisnis itu. Kenapa? Karena value brand bisnis kita sudah besar, orang sudah tahu. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ada satu merek yang saya pegang sampai saat ini, brand franchise Prudential. Pertanyaan, berapa banyak yang ngerti value brand bisnisnya? Ya, ingat, gratis. Ini kejelekannya cuma satu, gratis. Tapi bagi yang mengerti, kita kupas satu persatu. Kalau dalam 1 tahun seseorang punya omset 120 juta aja, let's say dia punya nasabah 40, dia buka klien, dia bantu klien buka rekening 40 orang dengan masing-masing rekening 3 juta 1 bulan, maka si franchise ini langsung dapat profit net 1 miliar. Profit net 1 miliar. Keuntungan bersih. Dan dia gratis. Pegang merek sebesar ini. Tahun pertama ketika mereka join jadi seorang agent atau financial consultant yang lebih terkenal, bahasa istilah seperti itu, maka dia akan dapat income 7 juta. Oke, lumayan. Di tahun kedua dapat income 27 juta kalau dia promosi jadi junior director, saya bilang seperti itu. Dan ketika jadi seorang senior director atau director seperti ini, maka dia punya income kurang lebih plus minus 60 juta sebulan. Saya nggak yakin ada satu pekerjaan pun, satu jenis mobil yang bisa bawa kita dalam waktu 3 tahun 60 juta 1 bulan. Menurut saya ada tapi nggak banyak. Betul ya, menurut saya ada tapi nggak banyak, sehingga peluang kita sangat kecil. Tapi ini ada satu brand gratis 3 tahun 60 juta. Tapi bagaimana dengan kalau kita fokus di seorang pebisnis, ngejar passive income-nya seperti itu? Yo, kita bisa lihat, ketika kita bisa buka cabang 9, kita bisa bantu 9 orang promosi aja, maka income tahunan kita sudah 1,2 miliar, kurang lebih 100 juta sebulan.
Kalau kita bisa promosikan 12 orang aja, kurang lebih 3,5 M sebulan, kurang lebih let's say sampai 300 juta sebulan. Passive income tanpa kita punya satupun komisi dari klien. Kalau kita bisa promosikan 15 orang partner saja, maka kurang lebih 12 miliar per tahun, kurang lebih 1 M per bulan. Dengan catatan ini royalti hitungan kita tahun 2019. Kalau hitungan 2020, perhitungan saya kurang lebih 25 M per tahun passive income dan gratis. Itulah kenapa waktu saya 10 tahun lalu mengetahui 2 jenis mobil yang klien saya sharingkan, dan saya happy. Kenapa? Karena saya tahu saya pakai mobil gratis, mau nyampe tempat tujuan saya di mana saya nggak punya modal, guys. Mau berapa banyak kita punya modal pegang naik di sini? Kita akan buka satu-satu. 95% orang join Prudential fail karena gratis. Ini Bank BCA teman-teman dan Bank Mandiri. Kita bisa ekuivalennya. Bank BCA sekarang bank terbesar di Indonesia dengan market cap terbesar ya saat ini di Indonesia ya. Kurang lebih 40 ini data tahun 2020 baru ya, 42,8 billion US dollar seperti itu. Ini Bank Mandiri 14 billion. Kita lihat asetnya Bank BCA 66,2 billion, berarti miliar US dollar seperti itu. Ini asetnya. Bank Mandiri lebih besar Bank Mandiri ya, karena ini punya negara seperti itu, 95 billion US dollar. Kita bisa lihat. Pertanyaannya kalau Bank BCA kerja sama nggak? Mau, karena kita tahu BCA dan kita punya data seperti ini. Kalau kita punya data, enak, kita berani punya confidence. Bayangin, mau nggak teman-teman pegang bisnis kerjasama B2B sama BCA? Ya pasti mau loh. Semua orang tahu seberapa besar perusahaan BCA dan pasti naik kelas. Pasti teman-teman naik kelas. Sama ketika pegang Bank Mandiri, pasti naik kelas karena kita tahu seberapa besar Bank BCA. Kita buka lagi sekarang, ya. Bank BRI, ini bank negara BUMN yang paling favorit, paling bagus menurut saya, Bank BRI. Ya, kita bisa lihat asetnya 102 miliar. Tentu otomatis lebih besar daripada BCA dan lebih besar daripada Bank Mandiri. Ya pastilah. Ya, ini Bank Rakyat Indonesia, bank BUMN terbesar di Indonesia. Mau gak kita kerja sama bisnis? Pasti mau, karena kita tahu Bank BRI ini bank terbesar di Indonesia BUMN. Kita bis apa aja asosiasi sih pasti untung, profit ruginya sedikit, kecuali Bank BRI bangkrut. Betul gak? Kenapa? Karena kita tahu dengan siapa kita bekerja sama. Pertanyaannya, apakah kita pernah tahu brand franchise Prudential? Anda bisa lihat market cap-nya lebih besar daripada Bank BRI. Yang dilihat bukan market cap doang, lihat asetnya, 444 miliar US dollar. Artinya apa? Bank BCA ditambah Bank Mandiri ditambah Bank BRI, semua asetnya dijual pun mungkin hanya setengahnya Prudential. Ketika teman-teman nonton video ini, mungkin baru tahu sebegitu besarnya loh merek bisnis yang kita pegang. Segitu besarnya loh merek bisnis franchise yang selama ini mungkin kita sia-siakan, kita buat santai aja. Mungkin kita nomor 8 kan, nomor 7 kan, nomor 6. Bukan saya bilang ini kita harus jadi nomor 1, tapi kita bicara fakta. Bahwa teman-teman kalau dikasih kesempatan berbisnis sama merek dan value dan brand sebesar ini, pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Fokus, karena lagi punya kesempatan yang langka yang mungkin Tuhan dikasih kendaraan mobil yang sangat cepat, sangat mudah untuk kita bisa nyampe ke tempat tujuan, untuk kita sia-siakan. That's why nggak banyak banget orang bisa tahu, nggak banyak banget orang buka data seperti ini. Itulah kenapa 95% orang yang join di bisnis franchise Prudential gagal. Kita lihat lagi ya. Kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan tepat. Suka nggak suka, tepat saya sharingkan seperti itu. Bisnis Prudential akan menjadi biasa aja dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal value, market cap, aset satu merek yang namanya Prudential. Ketika kita pegang satu merek dan kita tahu itu perusahaan besar, franchise besar, brand besar, seperti kita tidak akan main-main, karena kita jadi manusia yang beruntung. Bisnis Prudential adalah bisnis yang menarik di mata orang-orang yang memahami bisnis franchise Prudential. Dia tahu laporan keuangannya, dia bisa lihat market cap-nya, dia bisa lihat asetnya. Dan aset sebesar ini dikasih kepada kita gratis. Nggak make sense. Bagi pebisnis yang tahu dan paham sistem franchise bisnis Prudential, yang akan mampu bisa melihat bahwa ini bisnis raksasa. Teman-teman yang lagi nonton video ini, pelajarin baik-baik dengan siapa Anda bekerja sama. Itulah menentukan level statusmu dan kepercayaan diri kamu. Dengan siapa kita bekerja sama, kepercayaan diri kita akan naik, status kita akan naik, dan jadi satu kebanggaan bagi yang tahu dan paham.
Apakah kau pribadi yang beruntung untuk pegang bisnis franchise Prudential? Saya nggak tahu. Teman harus jawab pertanyaan ini untuk diri Anda sendiri. Apakah teman-teman tahu dan paham segini besarnya merek yang kita pegang saat ini? Apakah kau bisa melihat grid diamond di bisnis franchise Prudential? Apakah teman-teman bisa melihat batu permata berlian yang sangat langka yang sedang ada di tangan kita dan gratis? Dan gratis. Dan gratis. Bagi yang mengerti, dia akan lari sekencang-kencangnya, dia akan injek gas sekencang-kencangnya. Karena kita nggak tahu suatu ketika kalau dia sudah tidak gratis lagi. Berarti kita sekarang ada di waktu sekarang. Itulah orang yang beruntung. 5% sisanya dari 95% sangat berhasil banget di Prudential. Pertanyaannya kenapa? Kita sudah bahas yang 95% kenapa mereka fail. Karena mereka nggak ngerti dengan siapa mereka bekerja sama. Simple. Tapi kenapa 5% ini bisa gratis? Jawabannya cuma satu. Karena bisnis franchise raksasa ini bisa didapetin dengan gratis. Alasannya sama, tapi hasil yang berbeda. Alasan yang sama, hasil yang berbeda. 5% orang ini, karena mereka mengerti dan paham, tidak mungkin seharusnya satu merek bisnis sebesar ini, seraksasa ini, bisa dikasih dengan gratis dan kita bisa franchise kan kemana-mana. Dan ketika mereka mengerti, mereka all out habis-habisan, mereka fokus, mereka serius sampai bikin sampai raksasa, dan sehingga menjadi seorang investor. Dan dia punya invest di mana-mana. Uang mereka yang mereka dapatkan di bisnis franchise Prudential, mereka suruh kerja keras untuk menghasilkan passive income lainnya di properti, di saham, dan lain-lain. Dan mereka menjadikan bisnis franchise Prudential sumber mesin uang besar, cepat, dan mudah. Dan zero risk karena gratis. Pertanyaannya, kamu ada di mana? Ketika tonton video ini, kamu ada di mana? Satu bisnis, satu brand, satu franchise, tapi dua hasil yang berbeda. Pertanyaannya, teman-teman ada di posisi mana? Semua orang tahu menjadi orang berhasil dan kaya raya itu nggak mudah, guys. Semua orang tahu menjadi orang kaya raya itu nggak gampang. Butuh perjuangan, butuh effort. Bahkan kita sometimes baca autobiografi orang tidak masuk akal. Tapi jangan salah, menjadi orang gagal secara ekonomi, miskin, itu pun nggak gampang. Itu pun nggak gampang. Ini adalah satu cerita story yang saya dapetin di nasabah saya di Papua. Dia bilang, jadi orang kaya itu nggak gampang. Jadi orang miskin pun nggak gampang, toh. Kalau kedua-duanya nggak mudah, nggak gampang, kamu mau pilih yang mana? Ada dua pilihan sama-sama nggak gampang, kamu pilih yang mana? Dan dibilang, pilihlah jadi orang yang kaya, yang berhasil. So, inilah video penutup saya, ini quote penutup saya. Teman-teman, menjadi sukses di Prudential itu tidak mudah. Tapi ketika itu sudah berhasil, semua yang kita perjuangkan, waktu, investasi, dan lain-lain, worth it. Worth it. Tuhan berkati, semoga video ini membuat kita satu melangkah lebih maju ke depan untuk kita bisa objektif di bisnis franchise Prudential. Tuhan berkati. See you.